Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 93. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di atas kursi singgasana tulang, segel tangan dari leluhur roh pendendam berubah dengan cepat dan kemudian Doki melonjak keluar dari dalam tubuhnya, meliputi langit dan bumi, berubah menjadi simbol berwarna hijau yang kemudian melesat masuk ke dalam tubuh roh pendendam yang berlutut di hadapannya. Lalu dia mengatakan, "Wahai roh-roh pendendam, tubuh-tubuh kerangka telah disiapkan untuk kalian. Bergabunglah kalian dan sekali lagi ciptakan mitos yang tidak terkalahkan." Jeritan dari roh-roh pendendam pun bergema, dan kemudian mereka ini telah langsung melesat menuju tubuh-tubuh kerangka yang telah berdiri tegak. Dengan roh pendendam yang telah masuk ke dalam tubuh kerangka, cahaya hijau kini telah mulai menyala di rongga mata dari pasukan tengkorak itu. Gelombang kehidupan berdenyut dan semua kerangka tengkorak ini telah langsung melayang ke udara, membawa pedang-pedang yang tidak terhitung jumlahnya dan memberikan tebasan ke arah kelompok Shoyen. Leluhur roh pendendam masih tetap duduk dengan santai di kursi singgasana tulangnya, namun tubuhnya saat ini sedikit meredup, menunjukkan tanda bahwa menggunakan teknik Do seperti ini telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan di dalam dirinya. Namun senyuman yang sinis dan dingin telah muncul, seolah-olah dia telah meramalkan nasib dari kelompok Shoyen. Kerangka-kerangka putih yang tidak terhitung jumlahnya telah melompat ke atas langit. Mereka saling bersilangan untuk memberikan tebasan terhadap kelompok Shoyen itu. Hal ini membuat Shoyen melesat. Pandangan matanya sangat tajam. Dia menghindari setiap serangan pedang, mengulurkan tangan dan kemudian mematahkan pergelangan tangan dari kerangka-kerangka tengkorak, merebut pedangnya dan kemudian mengayunkan untuk memberikan serangan. Bayangan ungu menggunakan pedang kembar di tangannya, menangkis seluruh senjata dari kerangka-kerangka di sekitarnya, dan kemudian dia mengayunkan pedangnya kembali ke arah bawah dengan kuat, lalu pung, menghancurkan banyak kerangka menjadi berkeping-keping. Li Shaolong dengan kekuatan cahaya bintangnya, dia telah mengendalikan dua belati dengan cara luar biasa, menembus sekelompok kerangka dan membuat mereka terpental lebih dari 10 meter. Xiao Zhan yang sangat gagah perkasa, tubuh fisiknya benar-benar luar biasa. Dengan pukulan berat yang dia layangkan, mampu menghancurkan setiap kerangka-kerangka yang mendekati seorang Xiao Zhan. Nan Erming menggunakan energi beracun yang telah dia ubah menjadi tombak racun, langsung dilesatkan menembus dada dari kerangka, menghancurkan baju besi yang mereka gunakan dan kemudian mendorongnya mundur sejauh ratusan meter. Kelompok dari Shoyen kini telah langsung menerobos gerombolan-gerombolan kerangka seperti harimau ganas. Kemanapun mereka pergi, tulang-tulang patah, debu-debu bertebangan. Namun, sosok ilusi yang merupakan leluhur roh pendendam masih tetap tidak terpengaruh, seolah-olah dia sangat menikmati pertunjukan kali ini. Tak lama kemudian Shoyen dan juga yang lainnya menyadari situasi seperti itu. Mereka dengan cepat mengubah strategi, beralih dari pembantaian individu menjadi perlindungan secara berkelompok. Beberapa dari kelompok Shoyen saling membelakangi, membentuk lingkaran teknik Do. Telah mereka lepaskan membentuk sebuah energi pelindung di tempat sekeliling, dan kemudian serangan dari ribuan kerangka kini telah berhasil dipukul mundur. Masih tidak menyerah, ribuan kerangka kini bergerak maju memenuhi ruang di sekitar kelompok dari Shoyen. Mereka tanpa ragu, tanpa takut, dan juga tanpa duit. Shoyen mengayunkan pedang berat kuno api surgawinya. Api berwarna abu-abu biru merobek ruang yang ada di hadapannya, dan kemudian Shoyen dengan cepat menyadari bahwa saat ini mereka telah benar-benar dikepung oleh ribuan kerangka yang sangat menakjubkan. Xiao Zhan ketika menyaksikan adegan seperti itu, dia sangat emosi ketika melihat lautan kerangka yang telah mengepung dari berbagai arah. Kekuatan kerangka-kerangka ini hanya berada di tahap bintang 3 dan juga bintang 4 Dodi, tapi karena jumlahnya yang sangat banyak, membuat kelompok dari Shoyen merasa cukup kesulitan dikelilingi oleh hamparan kerangka-kerangka seperti itu. Wang Bao langsung mengubah segel di tangannya. Dia memunculkan angin puting beliung
menerbangkan kerangka-kerangka di sekitarnya ke berbagai arah dan juga menghancurkan tulang-tulang dari kerangka itu. Untuk sementara badai yang diciptakan Feng Bao mampu mengisolasi ruang kecil dari kelompok Soyen. Bayangan ungu mengerutkan keningnya dan dia berkata pada Soyen, "Tuan muda Soyen, ini bukan solusi. Cepat atau lambat kita pasti akan ditelan oleh banyaknya kerangka-kerangka ini." Mendengar ucapan bayangan ungu membuat semuanya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Le Shaolong kemudian berkata, "Untuk bisa mengalahkan para bandit, maka kita harus bisa menangkap rajanya terlebih dahulu. Mungkin ini merupakan satu-satunya solusi bagi kita semuanya." Zenny menimpali, "Saran dari Shaolong patut dicoba." Soyen menganggukkan kepalanya. "Jika begitu mari kita coba." Di luar pusaran angin atau badai milik Feng Bao telah kembali dikepung oleh kerangka-kerangka tulang putih. Hal itu membuat kekuatan dari angin milik Feng Bao menjadi terhalang. Sekelompok kerangka besar, mereka telah memegang sebuah pedang dan kemudian memberikan tebasan pada pusaran angin badai milik Feng Bao tersebut. Benturan pedang dan juga udara menghasilkan suara dengungan logam, dan energi pedangnya kali ini telah mampu menembus pusaran angin menciptakan suara siulan yang sangat tajam. Tak butuh waktu yang lama mendapatkan serangan bertubi-tubi seperti itu. Pusaran badai milik seorang Feng Bao kini berangsur-angsur mereda. Setelah hal itu benar-benar hilang, Soyen pun memimpin anggota kelompoknya untuk langsung melesat maju. Dia mengayunkan pedang kuno api surgawi yang kemudian kekuatan api berwarna abu-abu biru menyebar, menciptakan ruang kosong di tengah-tengah lautan kerangka. Momentum dari pedang kuno api surgawi tidak berkurang. Hal ini terus menebas ke arah depan, menghancurkan ratusan tulang-tulang putih dari kerangka itu yang pada akhirnya berhenti setelah menghantam seorang jenderal kerangka dengan tubuh yang sangat besar, membuatnya terpental sangat jauh. Namun sayangnya, momentum seperti ini hanya berlangsung singkat sebelum pada akhirnya kelompok dari Soyen kembali terkepung oleh kerangka-kerangka yang tidak terhitung jumlahnya itu. Hal seperti ini benar-benar seperti menghancurkan mimpi seorang Soyen dan juga yang lainnya untuk bisa menuju ke arah kursi tulang di depan sana. Shouzan pada akhirnya meledak dengan amarah. Dia berteriak, di mana kekuatan Doqi langsung menyebar dan teriakan seorang Shouzan seperti petir yang mengguncang langit. Le Shaolong dan juga bayangan ungu bersama dengan Soyen, Zenny dan juga yang lainnya, mereka juga berteriak penuh dengan emosi. Kali ini berbagai aura telah dikeluarkan dari dalam tubuh kelompok Soyen. Hal itu digabungkan lalu merobek lapisan dari lautan kerangka, menghancurkan Doqi mereka mengaduk langit penuh dengan pecahan tulang. Kelompok dari Soyen menerobos lapisan demi lapisan, menghancurkan kelompok demi kelompok, dan pada akhirnya mereka masih terkepung. Ruang di hadapannya menjadi gelap gulita, seolah-olah mereka semuanya telah terjatuh ke dalam neraka tanpa ujung. Namun kelompok dari Soyen masih tidak menyerah. Mereka menendang kerangka yang menyerang, berbalik menghancurkan tombak di tangannya, menghindari tebasan kapak besar, menyerang secepat kilat. Dan saat bertarung, kelompok dari Soyen ini juga terus-menerus meminum cairan Qingling untuk memulihkan Doqi dan juga luka di tubuh mereka. Niat amarah yang awalnya luar biasa, ini telah langsung berubah menjadi mati rasa yang tidak terbatas. Kelompok dari Soyen masih mengulangi setiap gerakan, lengan mereka menjadi sakit, bahkan tidak akan mampu mengangkatnya kembali. Zenny tiba-tiba saja berbicara, "Tuan muda Soyen, semua kerangka ini sepertinya telah dirasuki oleh roh pendendam, dan mereka mungkin juga merupakan sejenis tubuh jiwa. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menerima kesadaran dari orang gila di bawah sana? Mengapa Anda tidak mencoba menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang kerangka-kerangka yang telah dirasuki roh pendendam ini?" Zenny telah merenungkan masalah ini untuk waktu yang lama. Awalnya dia mengira bahwa kerangka-kerangka ini kebal terhadap teknik bertarung jiwa, tapi semakin dia memikirkan, semakin terasa ada yang salah, sehingga Zenny memiliki sebuah kecerahan. Mereka tampak seperti kerangka, tapi sebenarnya mereka adalah roh pendendam.
yang telah meminjam tubuh dari kerangka-kerangka ini. Menyadari hal seperti itu, dia langsung memberikan saran kepada Soyen. Saran dari seorang Zeni telah menyadarkan Soyen, matanya berbinar, dan saran seperti ini seperti sebuah pencerahan yang langsung menjernihkan pikiran Soyen. Tepat ketika Soyen terdiam untuk sejenak, beberapa tombak panjang telah menusuk dengan ganas dari arah samping. Beberapa kerangka di sebelahnya juga telah mengayunkan pedang-pedang berkarat ke arah punggung dari Soyen, memancarkan fluktuasi dari Daudi bintang 4. Soyen berputar menghindari tombak yang telah menusuk dirinya. Sayap tulang telah terbentang, menebas pedang-pedang berkarat. Lalu Soyen berbalik dan memberikan serangan balik. Tubuh dari kerangka itu pun langsung hancur lebur. Soyen sementara bisa melepaskan diri dari pengepungan. Zeni juga langsung menghancurkan berbagai rangka yang ada di sebelahnya, dan kemudian dia bergerak ke sisi dari Soyen untuk memberikan perlindungan. Pandangan mata Soyen melihat ke arah Zeni, menganggukkan kepalanya. Dengan cepat dia membentuk sebuah segel. Seni roh darah telah diaktifkan. Energi khusus dari kekuatan jiwa dikeluarkan, menyatu dengan langit dan bumi yang kemudian hal ini berubah menjadi sosok raksasa berwarna emas. Hal ini terlihat seperti dewa bertubuh emas yang luar biasa, dipenuhi kekuatan jiwa yang dahsyat. Yang kemudian sosok dewa emas raksasa itu pun melangkah maju, menciptakan bayangan yang sangat menakutkan. Karena ini sebenarnya merupakan transformasi dari kemarahan surgawi musim semi kuning yang biasanya hanya mulut raksasa, tapi sekarang sudah berubah bentuk menjadi tubuh dewa emas raksasa. Menyaksikan adegan seperti ini, para kerangka telah merasakan sebuah perubahan yang mendadak. Mereka semuanya mendongak api hijau. Di rongga matanya terlihat pucat dan tubuhnya bergetar. Rasa takut dan juga kegelisahan nampak jelas dari kerangka-kerangka ini. Tak lama kemudian, dewa emas raksasa menundukkan kepalanya. Lalu dia berteriak, mengeluarkan gelombang suara yang dahsyat dari dalam mulutnya. Dan setelah melepaskan gelombang suara ini, dewa emas raksasa menghilang kembali. Namun gelombang suaranya ini masih melesat dengan sangat cepat menyelimuti pasukan kerangka yang ada di bawah sana. Dan pada saat itu terjadi sesuatu yang tanpa antisipasi oleh seorang Soyen. Energi kuning yang ada di gurun pasir ini sebenarnya langsung mengalir, berubah menjadi cahaya kuning, dan kemudian menyatu dengan gelombang suara dari kemarahan surgawi musim semi kuning. Cahaya-cahaya kuning itu tampak memiliki energi yang sama dengan kemarahan surgawi musim semi kuning. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Soyen bertanya-tanya, mungkinkah kemarahan surgawi musim semi kuning dan juga energi kuning yang ada di dalam gurun pasir kuning ini memiliki asal yang sama? Soyen benar-benar bingung dan tidak mengetahui apa jawabannya. Namun sebenarnya tebakan dari Soyen hampir tepat. Pencipta kemarahan surgawi musim semi kuning kala itu telah mendapatkan sebuah inspirasi dari energi kuning yang ada di gurun pasir kuning ini, dan kemudian orang tersebut menggunakan kekuatan jiwanya untuk meniru kekuatan berwarna kuning dari gurun pasir kuning. Keduanya bisa menyatu satu sama lain dengan sempurna. Meskipun gurun kuning, di mana kekuatan energi kuning di tempat ini tidak semurni kekuatan yang ada di 9 jurang neraka, namun akumulasi kebencian selama bertahun-tahun tidak bisa diremehkan. Cahaya kuning dalam gurun pasir kuning saat ini telah menyatu sepenuhnya dengan gelombang suara milik Soyen, yang kemudian hal seperti ini memperkuat gelombang suara itu sendiri. Kecepatan dari gelombang suara kemarahan surgawi musim semi kuning langsung memberikan tekanan yang mempengaruhi area hingga beberapa ribu mil dan membuatnya bergetar hebat. Pasukan kerangka yang telah diselimuti oleh gelombang suara semuanya membeku, tidak bisa bergerak kembali. Di antara pasukan kerangka itu yang kekuatannya berada di bawah bintang 4 Daudi, cahaya hijau di rongga matanya langsung padam. Yang berada di bawah puncak bintang 4 Daudi, cahaya hijau di matanya bergetar.
kemudian menyembur keluar dan berhamburan kemana-mana. Dan mereka yang berada di puncak bintang 4 Dodi terdiam sesaat. Cahaya hijaunya berkelap-kelip sebelum pada akhirnya mereka bisa bergerak kembali, memberikan serangan menggunakan senjata di tangannya. Namun kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya. Bayangan ungu menangkis serangan itu menggunakan pedang kembarnya, yang kemudian dia tersenyum manis karena serangan ini sangatlah lemah. Keberhasilan serangan dari kekuatan jiwa milik Soyen membuat semua orang takjub, dan jelas mereka belum pulih dari keterjutan. Bahkan Soyen juga sedikit bingung karena kekuatan kemarahan surgawi musim semi kuning yang sudah bertransformasi begitu dahsyat untuk pertama kalinya. Mungkin ini karena kemajuan Soyen di dalam kekuatannya, atau mungkin karena penggabungan dengan energi kuning yang ada di gurun pasir kuning ini, atau mungkin berbenturan dengan atribut yang lain. Tapi apapun itu, di hadapan kemarahan surgawi musim semi kuning, pasukan kerangka telah dikalahkan dengan kekuatan yang luar biasa untuk pertama kalinya. Sementara pasukan kerangka yang ada di kejauhan, mereka menatap ruang hampa di sekitar Soyen dan juga yang lainnya, dan kemudian mereka menyerbu maju kembali dengan niat amarah yang sangat menakutkan. Serangan yang berhasil itu telah meningkatkan kepercayaan diri dari kelompok Soyen, dan kali ini Soyen kembali membentuk segel di tangannya berulang kali, terus-menerus melepaskan amukan dari kemarahan surgawi musim semi kuning yang juga langsung menyatu dengan berbagai energi kuning di atas gurun pasir kuning ini. Kekuatan jiwa milik Soyen pun meluap, menyelimuti seluruh kerangka yang ada, dan sejumlah besar pasukan kerangka berjatuhan. Roh-roh pendendam yang selamat langsung kabur, namun mereka tidak bisa melarikan diri dari pengepungan kelompok Soyen yang akhirnya dimusnahkan begitu saja. Hanya kerangka tingkat tinggi yang telah berhasil lolos dari malapetaka. Tapi saat ini lautan kerangka semakin menyusut dan juga kehilangan kekuatannya. Merasakan kematian yang akan segera datang, leluhur roh pendendam menatap tajam ke arah Soyen dan juga kelompoknya. Lalu dia tertawa terbahak, sama sekali tidak mau menerima takdirnya kali ini. Semburan energi berkobar dari kursi tulang yang telah dia duduki. Orang ini tidak lagi bisa menahan diri yang kemudian tiba-tiba berdiri, membanting tangannya pada kursi singgasana tulangnya dengan sangat keras yang akhirnya pung! Sandaran tangan dari kursi tulang itu pun hancur berkeping-keping. Kemarahan yang tidak terkendali mengubah wajah mengerikan dari leluhur roh pendendam. Sepasang mata merah kini telah menyala, menembus alam hampa yang kemudian melayang tinggi di atas kelompok Soyen. Mata merah itu memiliki daya magic yang sangat memikat, seolah mampu menembus tubuh setiap orang dan kemudian mengintimidasi jiwa mereka. Hanya Soyen yang kekuatan jiwanya cukup kuat merasa kurang terintimidasi dibandingkan dengan yang lainnya. Soyen berbalik dengan dingin, tersenyum mengejek di wajahnya menghadapi mata merah milik leluhur roh pendendam itu. Tak lama kemudian mata merah tiba-tiba berubah menjadi warna gelap, mengamuk, dan kemudian intimidasi kekuatan jiwanya menyebabkan mulut dari Soyen sedikit berkedut. Soyen menggertakkan giginya, mengaktifkan kekuatan seni roh darah, dan merasakan tekanan yang dia rasakan berkurang drastis. Leluhur roh pendendam pun tertawa. Anak muda, betapa dahsyatnya kekuatan jiwamu, betapa luasnya teknik bertarung jiwamu. Jika aku menyerap kekuatan jiwamu, itu pasti akan sangat menguntungkan bagiku. Menerima pujian seperti ini membuat Soyen merasa cukup bangga. Kalimat ini merupakan pengakuan atas kekuatan jiwa kemarahan surgawi musim semi kuning milik Soyen yang telah mengalami sebuah transformasi. Dengan kata lain, leluhur roh pendendam tidak akan cukup bodoh untuk terus menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa demi membangkitkan kerangka-kerangka pasukan tengkorak itu. Dan inilah hasil yang diinginkan oleh seorang Soyen. Hati Soyen pun gembira, namun dia tidak berani menunjukkan emosi apapun karena saat ini kekuatan jiwa milik Soyen sudah terkuras. Kesadaran dari lautan jiwanya terasa seperti telah terkoyak menjadi kepingan-kepingan yang disatukan kembali
hanya untuk dikoyak lagi, disatukan lagi, dikoyak lagi, begitu seterusnya. Daoki bisa dipulihkan dengan pil obat, tapi kekuatan jiwa tidak bisa. Karena itu hanya bisa pulih dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, Soyen menggertakkan giginya, menarik nafas dalam-dalam, menahan jeritan sakitan dari jiwanya. Langkah kaki dari seorang Soyen terasa berat dan juga tidak stabil. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Leluhur roh pendendam kemudian berteriak, "Dasar sekumpulan sampah!" Di tengah-tengah pasukan kerangka yang masih tersisa, cahaya hijau bergetar. Roh-roh pendendam yang tidak terhitung jumlahnya mengeluarkan ratapan rendah sebagai tanda penyerahan dan juga permohonan. Leluhur roh pendendam pun mengubah segel tangan yang kemudian cahaya hijau ini telah ditarik keluar dari dalam kerangka-kerangka itu, lalu berterbangan menuju ke arah leluhur roh pendendam. Kerangka-kerangka yang ada kehilangan semangat mereka yang kemudian hanya berdiri tanpa lagi melakukan gerakan apapun, dan hal seperti ini tidak lagi menimbulkan ancaman bagi kelompok Soyen. Zenny dan juga yang lainnya hanya bisa menarik nafas dengan lega. Soyen telah berjuang mati-matian mempertahankan ketenangannya, tidak membiarkan dirinya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mengandalkan pemahaman leluhur roh pendendam dan juga kekuatan jiwanya. Soyen telah bertaruh dengan benar. Ini merupakan situasi yang sangat berbahaya. Seandainya leluhur roh pendendam sedikit bersabar, menunggu waktu sedikit lebih lama, hasil akhirnya mungkin tidak akan baik bagi kelompok Soyen. Namun detik berikutnya, sebuah senyuman muncul di wajah leluhur roh pendendam yang kemudian dia berkata, "Jangan senang terlalu cepat. Kalian cobalah formasi roh darah agung 18 milikku yang ditempa dari roh-roh pendendam." Sebuah kekuatan Daoki dan juga roh-roh pendendam kini saling bertemu. Hal itu langsung membentuk 18 bendera berwarna merah yang muncul di atas kursi tulang raksasa. Bendera-bendera ini berkibar tinggi ke arah langit seperti pilar-pilar yang telah menopang surga. Leluhur roh pendendam dengan cepat membentuk serangkaian segel di tangannya dan terus-menerus mengalirkan Daoki di dalam tubuhnya dan juga kekuatan jiwa ke dalam bendera-bendera merah berjumlah 18 itu. Lalu dia berkata dengan penuh kepercayaan diri seperti orang gila, "Di bawah formasi bendera milikku, tidak seorang pun pernah selamat. Dan itu sudah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi pada saat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Soyen mampu melepaskan diri dan juga menghadapi formasi 18 bendera berwarna merah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.